warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk tatap muka kembali dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama baca doa belajar. Silakan ketua kelas tolong dipimpin doa belajarnya. Mari kawan-kawan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sama-sama berdoa, ibu mau sebutin dulu ya. Ariska Noviati, Bunda Hidayati, ya, jadi hadir semua ya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik semua ya. Nah, jadi hari ini Ibu mau bahas baru. Kemarin kita telah menyelesaikan satu bab. Sekarang ini kita ganti dulu lagi. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau bahas apa? Belum tahu ya. Jadi hari ini kita mau bahas hidup nyaman dengan perilaku jujur. Ya, jadi ulang lagi, hidup nyaman dengan perilaku jujur. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak apa sih itu jujur? Berkata benar. Ya, jujur itu merupakan berkata benar. Nah, jadi jujur itu merupakan kesesuaian antara apa yang diucapkan secara lisan dan diperbuat itu sesuai dengan kenyataan yang ada, jadi tidak mengada-ngada gitu. Nah, ada kaitannya dengan Quran surat At-Taubah ayat 119. Membacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya dan kita harus senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur. Nah, kemudian anak-anak itu tahu nggak lawan dari jujur itu apa? Lawan dari jujur yaitu munafik. Nah, di sini ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama yaitu dusta, yang kedua ingkar janji, yang ketiga khianat. Ulang ya, ciri-ciri orang munafik. Pertama dusta, kedua ingkar janji, dan ketiga khianat. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad bersabda, tanda orang munafik yaitu ada 3. Yang pertama, apabila ia berbicara, ia berdusta, apabila berjanji, ia mengingkari, dan apabila dipercaya, ia khianat. Nah, itu tadi 3 ciri dari orang munafik. Ini tadi sumbernya dari hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, dasar iman adalah kejujuran atau kebenaran
sedangkan dasar nifak adalah kebohongan atau kedustaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkan dari azab kecuali kejujuran. Nah, jadi ini pentingnya sebuah kejujuran. Nah, ini terkait ada di surah Al-Maidah ayat 119. Bunyinya, Allahu hada yawmul yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul 'adzim. Artinya Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi sudah dijelaskan pada ayat ini bahwasanya balasan dari orang-orang yang selalu berbuat kebenaran atau kejujuran ini, mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalam sana. Masya Allah ya, anak ibu ya, balasan orang yang selalu berbuat dengan kejujuran. Nah, selanjutnya ibu akan memberitahukan kalian mengenai keutamaan dari perilaku jujur. Nah, di sini ibu ambil tiga keutamaan dari perilaku jujur. Yang pertama yaitu pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Nah, ya, di akhirat disiapkan surga-surga yang di depannya telah dialiri oleh sungai-sungai. Yang kedua, orang yang jujur akan dipermudah rezeki dan segala urusannya. Karena orang yang jujur ini tidak memiliki beban pikiran bahwasanya ia kalau tidak jujur bahwasanya berbohong kepada orang. Kalau jujur kan ibaratnya tidak memiliki beban dalam pikirannya. Kemudian yang ketiga, kejujuran berbuah kepercayaan. Nah, ini benar sekali. Yang ketiga, kalau misalnya kita jujur, lambat laun kita akan dipercayai oleh orang-orang. Nah, kemudian yang selanjutnya itu macam-macam kejujuran. Nah, ada juga di sini. Yang pertama itu jujur dalam niat dan kehendak. Motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Nah, jadi apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan hanya semata-mata ingin mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan realita. Nah, itu singkatnya. Artinya ketika ia berbicara itu sesuai dengan kenyataan, tidak mengada-ngada, tidak dilebih-lebihkan dan tidak juga dikurang-kurangkan. Nah, yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan ini yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Nah, itu tadi penjelasan ibu mengenai hidup nyaman dengan perilaku jujur. Penjelasan mengenai perilaku jujur tersebut. Nah, di mana anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan atau yang tidak mengerti boleh ditanyakan ke ibu. Nah, saya bu, ya silakan Ariska, pertanyaannya. Bu, saya mau nanya hikmah dari buku itu apa bu? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Jadi anak ibu Ariska menanyakan hikmah dari perilaku jujur tersendiri. Nah, di sini ibu merangkum ada 5 hikmah dari perilaku jujur tersendiri. Yang pertama yaitu perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Jadi kalau orang jujur itu senantiasa hatinya tenang karena dia tidak memberikan beban dalam pikirannya karena memang nyatanya dia tidak berbohong. Yang kedua yaitu mendapatkan kemudahan dalam
tadi hikmah dari perilaku jujur tersendiri. Gimana? Nah, Ariska? Ya, oke, Ariska sudah paham. Gimana teman-teman anak-anak itu yang lain? Apa masih ada yang ditanyakan? Ada dulu. Oke, baik. Kalau tidak ada, itu tadi penjelasan yang sudah dijelaskan kepada anak-anak ibu semua mengenai perilaku jujur. Nah, jadi itu anak-anak ibu senantiasa lakukan kegiatan yang dilakukan setiap harinya berlandaskan dengan kejujuran. Karena apa? Karena tadi ibu-ibu yang telah ibu sebutkan, insya Allah kalau misalnya kita berlaku jujur dalam diri kita, insya Allah hikmah yang telah disebutkan tadi akan mengikuti senantiasa pada diri kita. Dan yang tidak kalah penting jaminan kita jujur itu yaitu masuk surga yang di depan surganya itu diakhiri oleh sungai. Nah, itu dia tadi penjelasannya. Baiklah, dan karena waktu sudah selesai, jadi minggu depan ibu tugaskan kalian untuk mencari contoh-contoh dari perilaku jujur tersendiri ya. Dan minggu depan ibu ke ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.